saja bahan pokok. Cuman di sisi lain diperhatikan kecukupan ekonominya masyarakat. Tinggal di rumah, tidak ada pemasukan, malah pengeluaran yang banyak. Pembatasan sosial berskala besar akan segera diberlakukan di Makassar. Usulan ini telah mendapat restu Kementerian Kesehatan. Penyebaran COVID-19 di Makassar yang kian masif menjadi dalih pertimbangan utama. Jumlah kasus terkonfirmasi memang terus melonjak. Per 16 April 2020, Sulsel sudah mengoleksi 240 kasus terkonfirmasi positif. 2.802 berstatus ODP dan 427 berstatus PDP. Makassar menjadi kolektor terbanyak dengan presentase 70%. Jumlah terkonfirmasi positif di Tanah Daeng mencapai 171 kasus. Dengan data ini wajar jika pemerintah Kota Makassar nekat melakukan PSBB. Apalagi social dan physical distancing yang selama ini dikampanyekan gagal total. Hanya saja, keputusan ini masih menuai pro dan kontra, terlebih di tengah-tengah masyarakat. Meski banyak yang pro dengan PSBB, namun tak sedikit juga yang kontra dengan keputusan itu, khususnya bagi mereka yang tak bisa berdiam di rumah. Demi memenuhi kebutuhan dapur dan perut, banyak warga yang khawatir kebutuhan dasar mereka tak terpenuhi, meski pemerintah telah menyiapkan bantuan. Menurut saya, alangkah baiknya PSBB ini diberlakukan di Kota Makassar. Setidaknya kita mengurangi virus COVID-19. Mungkin itu lebih baik karena melihat kondisi Makassar sekarang ini. Ya, semoga masyarakat bisa mengikuti. Cuman harusnya pemerintah juga bisa memperhatikan kebutuhan ekonominya masyarakat, terutama untuk buruh-buruh atau pekerja yang penghasilannya bergantung kepada hari-hari. Ada baiknya, ada juga tidaknya. Karena berpengaruh pada orang yang bekerja sehari-hari seperti saya, ojol, buruh harian yang sebagainya. Saya tuh takut lagi sama penyakit toh, tapi mau diapain? Tinggal di rumah, tidak ada pemasukan, malah pengeluaran yang banyak. Jadi buat apa? Untung-untungan kalau ada lagi penyakit, mau diapa? Tidak usah keluar. Kalau ada jaminan, kalau tidak ada jaminan, mau diapa? Ini cuma saja untuk dimakan setiap hari. Kalau yang lain tanah baja apa jangan nih, itu cuma saja bahan pokok. Biar besok tinggal ditutup di warung. Kalau memang nak kasih ke bahan pokok pemerintah, kalau tidak ada kasih apa mau dimakan? Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran 500 miliar. Anggaran ini disiapkan untuk membackup kebutuhan warga selama PSBB diberlakukan. Bantuan akan difokuskan ke warga miskin dan karyawan atau pekerja yang berstatus dirumahkan atau di PHK. Jadi sudah saya sampaikan Pak Wali Kota kemarin supaya ini betul-betul dibuat terwali dan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. PSBB itu nggak bisa serta-merta langsung diberlakukan. Kita butuh 1 minggu sosialisasi, baru kita tentukan penetapannya kapan kita mulai, supaya semua bisa disiplin menjalankan. Jangan sampai ada yang diisolasi, yang lain tetap berkeliaran. ODP ini harus dipastikan itu udah dalam karantina. Jangan lupa ekonomi kita jangan sampai mati, ya. Lantas, apakah PSBB Makassar akan efektif menekan laju penyebaran? Terkait hal itu, masih banyak pihak yang meragukan. Selain dari ukuran ketahanan amunisi pemerintah, faktor lain juga terukur dari tingkat kedisiplinan dan kesadaran warga Makassar yang masih sangat minim. Ingat, PSBB tak akan pernah efektif tanpa ketegasan pemerintah dan kesadaran warga. Solusinya, disiplin masih menjadi acuan.